Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Ibu harap semuanya kita sehat-sehat ya. Nah, kita mau mulai chapel kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya satukan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami memulai chapel kami. Engkau berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau memulai chapel kita, ibadah kita pagi ini. Kita awali dengan mengangkat satu pujian bersuka di dalam Tuhan. Sukacita kita daripada Tuhan. Amin ya. Oke, semuanya kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita semua mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menolong kami Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan boleh menolong kami dalam mendengarkan firman, sehingga firman yang kami dengar dapat menjadi rema bagi kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke deh, shalom semuanya. Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Bu Vero harap anak-anak semua di rumah sudah siap mendengarkan firman. Nah, kita hari ini mau belajar dari seorang tokoh yang ada di Perjanjian Baru. Tokoh tersebut bernama Filipus. Ya, kita mau belajar tentang kisah dari Filipus. Anak-anak bisa buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, tema kita hari ini adalah Tuhan berkarya. Vero ulangin ya, tema kita pada hari ini adalah Tuhan berkarya. Yuk anak-anak buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, Bu Vero bacakan ya. Kisah Para Rasul 8 ayat keempat sampai dengan 25. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ayat ke-15, setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepadanya, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Nah, ayat ke-20, tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang.
Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Kemudian jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Tentang apa tadi? Tentang Filipus. Di sana ada Filipus, ada Simon, ada siapa lagi? Ayo, ada Petrus dan Yohanes. Nah, sebelumnya Bu Vero mau tanya nih, siapa di sini anak-anak yang belum berani pergi kemana-mana sendiri? Misalnya pergi ke gereja sendiri, pergi ke pasar sendiri, pergi ke sekolah sendiri. Nah, beberapa mungkin belum berani Bu Vero, aku masih kecil, apalagi jaraknya jauh. Benar kok, benar. Nah, kita hari ini mau belajar tentang ada seorang murid Tuhan Yesus. Dia ini berani ke kota baru, dia pergi ke kota yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kisah mengenai tentang Tuhan Yesus. Nah, kenapa ya kira-kira dia berani sendirian? Nah, karena murid-murid Tuhan Yesus mendapat tantangan dari orang-orang yang membencinya. Banyak yang tidak suka dengan murid-murid Tuhan Yesus, sehingga mereka akhirnya tercerai-berai ke berbagai tempat. Nah, berbicara tentang murid Tuhan Yesus, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama siapa tadi? Bernama Filipus. Siapa namanya? Namanya Filipus. Nah, Filipus itu adalah seorang murid Tuhan yang pindah ke kota Samaria dan memberitakan Injil di sana. Filipus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saat memberitakan, mewartakan Injil, dia diperlengkapi oleh Roh Kudus. Jadi Filipus bisa melakukan tanda-tanda yang membuat orang yang mendengarkan pemberitaannya jadi menerima dan jadi percaya. Nah, Samaria sendiri adalah kota di mana orang-orang Samaria yang sebenarnya masih keturunan Israel bersama dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Jadi, banyak suku bangsa yang ada di Samaria. Nah, orang-orang Yahudi ini membenci orang Samaria karena mereka telah bercampur dengan tradisi bangsa-bangsa lain akibat perkawinan campur. Nah, jadi bangsa Samaria itu dianggap sebagai tidak lagi murni keturunan dari Israel, dianggap sebagai bangsa campuran, sehingga orang Yahudi membencinya. Nah, di sana Filipus mewartakan mengenai Yesus Kristus selaku Mesias. Nah, anak-anak, ketika Filipus pergi untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan menyertai Filipus sehingga melalui kesaksian Filipus banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi Bu Vero sebut ada yang bernama Simon. Nah, jadi Simon adalah salah seorang yang menjadi percaya bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus melalui Filipus. Simon itu siapa? Simon adalah penyihir ternama. Dia penyihir yang terkenal yang ada di Samaria. Semua orang banyak yang mengikuti Simon karena merasa Simon itu cukup ajaib, mampu melakukan hal-hal hebat bagi orang-orang Samaria. Nah, tetapi begitu Filipus hadir di Samaria, Filipus memberitakan firman Tuhan dan bersaksi akan kuasa Allah melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya, sehingga membuat hati para penduduk Samaria jadi percaya kepada Tuhan. Mereka jadi gak percaya lagi sama sihir yang dilakukan Simon. Nah, sehingga semua masyarakat di Samaria mereka memberi diri untuk dibaptis, termasuk si Simon ini, si penyihir tadi. Dia memberi diri untuk dibaptis sehingga dia juga menjadi percaya akan kuasa Allah. Jadi karena Filipus disertai oleh Tuhan, disertai oleh Roh Kudus, pada akhirnya Filipus mampu membawa orang-orang di Samaria untuk percaya kepada Tuhan.
Nah, suatu kali datanglah murid Tuhan yang lain. Ada Petrus dan Yohanes. Mereka pergi ke Samaria untuk mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya di Samaria. Nah, jadi Petrus dan Yohanes ini datang ketika mereka mendengar bahwa orang Samaria banyak yang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka datang untuk mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang di Samaria. Nah, orang-orang percaya di Samaria begitu bersukacita karena menerima Roh Kudus. Orang-orang Samaria bersyukur banget nih atas kehadiran dan pelayanan murid-murid Tuhan, khususnya atas kehadiran dari Filipus. Nah, kita mau belajar di kisah ini nih, karena kesaksian Filipus banyak orang diselamatkan, banyak orang bersukacita. Nah, kehadiran Petrus dan Yohanes ke Samaria sangat mendukung karya Allah yang telah dinyatakan lewat kesaksian Filipus. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini anak-anak, Bu Vero mau sampaikan bahwa anak-anak semuanya kita mau belajar bahwa kita nih perlu berani. Anak-anak harus selalu berani dan rajin untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Ingat, dimanapun kita berada, kita harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bu Vero, aku kan masih kecil, kadang belum berani Bu Vero. Banyak orang-orang yang lebih dewasa. Nah, di sini kalau anak-anak belum berani, kita mau sama-sama berdoa meminta hikmat supaya kita dapat berkata-kata tentang kasih Tuhan kepada banyak orang, supaya Tuhan memberikan hikmat dan keberanian bagi anak-anak, sehingga anak-anak dapat bersaksi mengenai kebaikan Tuhan kepada siapapun. Dari hal yang terkecil, kalian bisa bersaksi di depan kakak kalian atau adik kalian, kepada orang tua kalian, kepada keluarga besar misalnya, atau sama teman-teman kalian, sama sahabat-sahabat kalian. Dimanapun kalian berada, dimanapun ada kesempatan, silahkan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti ada ditulis di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 15, Tuhan berfirman bahwa kita diminta untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Itu artinya kita diminta untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Kalau anak-anak masih kecil, tadi Bu Vero sampaikan dari hal terkecil, kalian mulai menyampaikan, mulai memberitakan kebaikan Tuhan. Oke anak-anak, kiranya firman Tuhan hari ini dapat diterima dengan baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup ibadah chapel kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Tetap
kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kami boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau melanjutkan pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Beri kami selalu kepintaran Tuhan. Berikan kami hati yang selalu takut akan Tuhan. Jadikan kami selalu anak-anak terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan hari demi hari. Berkat kesehatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.